Listrik telah membentuk hidup kita dan akan memberikan dampak yang lebih besar di saat kita sedang berjuang menuju masa depan yang lebih hijau. Akademisi masih memperdebatkan definisi konkret tentang apa sebenarnya listrik itu. Secara tradisional, pasokan listrik merupakan sistem yang terintegrasi secara vertikal, dihasilkan di pabrik, mentransmisikan melalui kabel, dan didistribusikan ke rumah-rumah dan bisnis. Teknologi modern dan perubahan perilaku pasar dengan cepat mengubah definisi tradisional ini menyebabkan tantangan sekaligus peluang di pasar energi. Dan energi listrik tetap menjadi inti dari upaya kita untuk mengurangi emisi karbon dioksida. PT PLN bekerja keras memadu padankan penggunaan energi tradisional dan energi terbarukan dalam pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat dan bagaimana dampak bagi kemajuan Indonesia. Untuk membuktikannya, pertama saya menuju ke Kota Bandar Lampung, sebuah kota yang sedang berkembang pesat dan mencoba menceritakan bagaimana masyarakat di sana memanfaatkan listrik dalam kehidupannya. Setelahnya, saya akan menuju ke Desa Kiluan Negeri yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera Lampung untuk mendapatkan komparasi yang tepat dengan Kota Bandar Lampung terkait penggunaan listrik. Dan yang terakhir, saya akan mengunjungi PLTP Ulu Belu Kabupaten Tanggamus untuk melihat proses produksi listrik yang dihasilkan dengan menggunakan energi panas bumi. Berdasarkan data RUPT, penggunaan energi listrik di Provinsi Lampung mengalami peningkatan sebesar 5,4% pada 2020. Dari 1069 MW menjadi 1130 MW. Tertinggi kedua di Pulau Sumatera dalam hal konsumsi listrik. Nasti Lauri merupakan seorang ibu rumah tangga pada umumnya. Dia menceritakan bagaimana peran listrik menopang kehidupannya. Ya, kita ngomongin pagi-pagi aja ya Mbak, karena pagi-pagi itu kebutuhannya yang pertama itu air, jadi pagi-pagi kita udah nyolok mesin air. Kemudian suami berangkat kerja udah harus gosok sama sekalian nyuci baju pakai mesin cuci, karena kan kalau pakai tangan nggak mungkin ya, karena pagi-pagi repot, kita udah harus ngurus banyak hal. Terus juga masak nasi itu pakai Magicom juga kan, jadi ya semuanya itu sudah serba listrik semuanya. Waduh, kalau ngomongin arti listrik kayaknya itu memang udah kebutuhan yang sangat wajib ya, udah kayak makan nasi aja, udah nggak bisa enggak pokoknya, karena zaman sekarang semuanya ya serba listrik. Karena udah kita ketahui bersama, ya alat-alat rumah tangga itu semuanya udah pakai listrik, mulai dari nyuci, gosok, masak, pokoknya semuanya deh. Jadi kalau misalnya nggak ada listrik, bakal kacau dunia. Berdasarkan pengakuan seorang ibu rumah tangga saja, kita sudah mulai mendapatkan penjelasan konkret arti peran listrik dalam kehidupan manusia. Anda bisa bayangkan, ada begitu banyak jumlah pelanggan yang membutuhkan energi listrik. Mulai dari bisnis, sarana publik, industri, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah pelanggan listrik. Kita lihat di depan saya ini, berdiri kokoh sebuah gedung pencakar langit yang sedang dalam proses pembangunan. Ini adalah gedung tertinggi di Provinsi Lampung, atau kemungkinan menjadi yang tertinggi di Sumatera. Tapi bukan itu poinnya. Anda bisa bayangkan betapa gedung ini sangat membutuhkan listrik dalam proses pembangunannya. Dan ketika gedung ini selesai dibangun, saya meyakini gedung ini akan sangat membutuhkan lebih banyak lagi energi listrik untuk dikonsumsi. Tentu tidak tepat menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai parameter. Saya akan menuju ke Desa Kiluan Negeri, Kabupaten Tanggamus, 80 km ke arah selatan dari Kota Bandar Lampung. Sebuah perjalanan yang signifikan untuk mendapatkan komparasi yang tepat terkait peran listrik. Teluk Kiluan merupakan sebuah desa wisata yang sudah terkenal seantero Indonesia. Di sini, Anda bisa menikmati atraksi alamiah sekelompok lumba-lumba yang menjadi daya tarik wisatawan lokal hingga mancanegara.
Dengan predikat desa wisata, saya bisa memastikan bahwa sektor pariwisata dan nelayan merupakan roda utama perekonomian di desa ini. Listrik masuk ke kiloan itu di tahun 2009. 2009 masuk listrik, sebelumnya penduduk di sini memakai lampu. Kalau di kampung itu lampu sentur namanya. Itu setiap rumah. Kalau untuk pengelola wisatanya itu pakai lampu genset. Jadi setelah ada listrik, kita pakai lampu genset gitu. Iya, ada 3 di sini mata pencarian penduduk kiloan. Yang pertama petani, nelayan, terus wisata. Sebelum ada listrik, kita nelayan. Mereka biasa nelayan kalau mancing malam, ngobor namanya itu dia pakai untuk mendinginkan esnya itu, untuk mendinginkan ikannya itu bawa es. Nah, es itu kita cari di luar, Bu, jauh dari kampung gitu kan, ke kampung sebelah. Nah, alhamdulillah setelah ada listrik ini, penduduk pada beli pendingin es, kulkas dan segala macam. Akhirnya kita buat sendiri. Di situ ada keringanan setelah masuk listrik itu. Ya, sama, Bu, kayaknya hampir sama sih ya, karena memang dulu kita sebelum pakai listrik itu pakai genset di wisatanya. Jadi genset itu kita nggak tiap hari juga. Jadi kalau ada tamu, dia di start jam 6 sore, itu mati jam 6 pagi. Setelah ada listrik, ya non-stop kita tiap hari, tiap malam ada listrik, kita pakai listrik itu. Saya rasa cukup sih ya, Bu ya, cukup kayaknya. Apalagi kita kan sekarang sudah zaman token ya, jadi kita nggak ada komplain-komplain. Di saat memang pulsa habis ya kita langsung isi gitu kan. Beda kalau saya ngerasain dulu di kota itu, dia kan pakai meteran. Nah, itu kadang-kadang ada komplain juga dari masyarakat karena mungkin kebesaran tagihan atau gimana. Kalau kita kan ini pakai token, nggak pakai pulsa gitu ya. Jadi nggak ada masalah sih, lebih ringan gitu, lebih enak gitu. Ya dengan adanya listrik, tadinya tiap malam ya mungkin gelap, sekarang alhamdulillah di jalan-jalan juga penerangan sudah lengkap gitu kan dengan adanya listrik tersebut gitu. Ada hal menarik mengutip pernyataan dari Kepala Dusun Kiluan Negeri tadi. Energi listrik bisa dihasilkan melalui berbagai varietas bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara. Namun, seperti kita ketahui, produksi bahan bakar minyak mengalami penurunan drastis. Sama halnya dengan gas dan batu bara. Selain itu, penggunaan energi bahan bakar fosil secara kontinu dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup akibat dari emisi karbon yang dihasilkan. Saya menarik kesimpulan bahwasanya peran listrik sangat dibutuhkan bagi semua lapisan masyarakat, hingga nyaris mustahil memisahkan mana yang lebih prioritas. Namun ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar kebutuhan manusia saja. Pernahkah terpintas dalam pikiran kita bagaimana dampak dari eksploitasi energi listrik secara masif dan berkelanjutan seperti ini? Dari pesisir pantai menuju kawah gunung, sebuah perpindahan yang radikal secara geografis. Perjalanan saya akhiri dengan mengunjungi PLTP Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Masih di kabupaten yang sama, namun dibutuhkan jarak 77 km dari desa Kiluan untuk bisa sampai di sana. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia saat ini adalah upaya kita untuk beralih ke energi terbarukan. Transformasi energi harus segera dilakukan. Beberapa ingin beralih ke energi nuklir. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa solusinya mungkin terletak tepat di bawah kaki kita? Bayangkan, sumber energi kuno dan tersembunyi terletak jauh di setiap meter persegi permukaan planet kita. Bersih, hampir tidak terbatas, benar-benar terbarukan, tidak pernah mati dan hampir bebas karbon. Energi panas bumi menyumbang kurang dari 1% dari kapasitas listrik terpasang secara global. Sementara, hanya 7% yang telah disadap dari potensi yang bisa dihasilkan. PLTP Ulu Belu mulai beroperasi sejak tahun 2012
dengan kapasitas listrik sebesar 110 MW dan hingga tahun 2017 PLTP Ulu Belu mampu menghasilkan listrik sebesar 220 MW. Total kapasitas listrik yang dihasilkan oleh PLTP Ulu Belu ada sebesar 220 MW, terdiri dari 4 unit yang masing-masing berkapasitas 55 MW. Kebutuhan listrik Lampung sampai dengan saat ini sekitar 1050 MW, yang itu sudah terpenuhi oleh pembangkit yang ada di Lampung. Walaupun untuk mengurangi pemakaian BBM, kami masih transfer sekitar 200 sampai dengan 300 MW. Listrik di Lampung, 40% diantaranya merupakan energi baru terbarukan, yang itu adalah merupakan energi masa depan. PLTP sendiri menyumbang sekitar 20% dari total kebutuhan energi di Lampung. Dan itu adalah salah satu transformasi PLN untuk mewujudkan green energy 24% di tahun 2024. Walaupun Lampung sampai dengan saat ini sudah mencapai 40%. Semoga ini dapat dipertahankan dan dapat mewujudkan salah satu transformasi PLN, yaitu green energy. Dengan kapasitas sebesar 220 MW, energi panas bumi telah menyumbang kebutuhan listrik masyarakat Lampung sebesar 20%, atau setara dengan 136 barel minyak per hari. Kedepan, PLN mencanangkan bisa memasok listrik berkapasitas 2.700 MW dari energi panas bumi. Sebuah langkah maju dalam perjuangan menuju masa depan bumi yang lebih hijau.